apa-apaan kamu? Kamu yang apa-apaan, beli beras aja susah, kamu malah ngabisin uang buat beli rokokmu itu. Tuh kan, kamu jadi sakit-sakitan semenjak kamu ngerokok. Kamu tuh gak guna tau, makan nih rokok. Kalian pada ngapain di sini? Kita lagi cari angin nih, biasa sambil ngerokok. Rokok apa itu? Gua nggak pernah lihat rokok kayak gitu. Mana bungkusnya polosan lagi? Apaan sih? Orang punya yang sama, orang nggak sama. Harganya lebih murah lagi. Ada anak-anak di sini ngapain nih? Selamat siang, Mas. Lagi apa? Pegang rokok, coba lihat rokoknya kok bagus banget. Beli di mana nih, Mas? Kita tadi ke sana, Pak. Kan tahu nih rokok apa? Nggak tahu saya, Pak. Rokok apa itu, Pak? Kalau dilihat bungkusnya ini tidak ada cukainya. Berarti ini ilegal. Udah gini aja yuk, kita nanti tak ajak makan-makan di sana. Kita ketemu orang yang ngerti masalah cukai. Boleh ikut? Ayo, Pak. Ayo mumpung nongkrong kan, santai kan? Boleh, Pak. Ayo, yuk, ikut yuk. Ini di bawah nih, nanti dilihatin. Oke, legal. Yuk, mari. Yang di sana enggak apa-apa. Pak, ini berdua mau izin ke WC dulu sebentar. Oh, boleh, boleh. Iya, Pak. Hasli, Indahana kamu ngapain di sini? itu tadi kawan rokok aku. Terus tak ajak ke sini. Biar ada pengetahuan lebih tentang rokok ilegal. Rokok ilegal tuh apa sih? Kok aku juga nggak tahu ya, Pak. Gimana kalau kita jelasin lebih detailnya di dalam aja, Pak? Iya, nanti tak ajak dalam. Yuk kita ke sana tempatnya yang lebih enak. Selamat pagi teman-teman Jurnalaska. Sekarang kita sedang berada di tempat bersama orang-orang hebat di sini. Ada Pak Asri. Selamat pagi Pak Asri. Selamat pagi. Ada Pak Kukuh juga. Selamat pagi. Dan Pak Yudianto. Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih. Nah, kenapa kita berkumpul di tempat ini nih sekarang? Karena barusan saya melihat Haslin dibawa oleh Pak Asri ketahuan merokok ilegal. Kita kan jadi bingung ya, seberapa bahaya sih rokok ilegal itu sampai kita harus dikasih tahu nih lebih dalam tentang rokok ilegal. Mungkin kita bisa langsung bertanya sama orang-orang ahli di sini yang akan menjelaskan ke teman-teman Jurnalaska dimanapun kalian berada. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat mendasar banget nih, Pak. Karena kita juga sebagai orang awam bingung nih, cukai itu apa? Karena kita juga mikirnya tuh cukai itu kayak sama aja dengan pajak gitu Iya, kan. betul. Oke, menurut Bapak ini cukai ini apa sih Pak definisinya? Bisa Jelaskan, dijelaskan dari Pak Yudiarto? Oke. Jadi memang beberapa masyarakat itu menganggap cukai seperti pajak ya. Memang tidak salah, tapi nggak benar juga sih. Karena kalau kita pelajari cukai itu ada istilah di darat itu namanya juga sinteks ya. Sinteks. Jadi teks kan pajak, sin itu dosa, jadi pajak dosa. Ya gitu. Jadi tidak sama dengan pajak karena cukai itu memang dikenakan kepada barang tertentu yang karena karakteristiknya harus diawasi dan dibatasi. Itu jadi bukan terhadap barang yang memang dikenakan pajak, tapi memang tujuannya adalah cukai itu barang itu adalah dibatasi penggunaannya, diawasi peredarannya. Itu secara umum cukai begitu. Makanya cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang pertama bisa merusak kesehatan, bisa mengganggu lingkungan, dan atau ada dampak sosial yang negatif. Itu secara umum begitu cukai itu. Ternyata cukai itu
salah arti ya selama Betul. ini. Kita tahunya sebagai pajak, ternyata sebagai adalah pembatas Iya. agar mungkin di barang-barang yang dikenakan cukai itu ada dampak-dampak tertentu Iya, untuk kesehatan iya. tadi, ke lingkungan seperti itu. kalau barang-barang yang dikenakan cukai itu apa saja Pak? Selain rokok ilegal yang barusan Haslin pakai ini. Jadi ini kalau cukai terhadap di Indonesia sekarang ada 3 secara umumnya. Pertama tadi hasil tembakau, itu ada rokok dan teman-temannya ya, ada rokok elektrik, rokok sigaret, ada rokok vape dan lain-lain. Kemudian ada lagi nanti minuman mengandung etil alkohol atau kita punya miras Pak ya. Miras tuh kita kenakan cukai. Satu lagi ada etil alkohol. Etil alkohol itu bisa jadi bahan baku miras tadi, sehingga tadi kita kenakan cukai. Ke depan tahun ini mulai berjalan adalah minuman berpemanis dalam kemasan Pak. Karena Minuman saset, Pak. minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi misalnya ada botol, ada minuman yang manis itu kena cukai. Karena itu ada dampak diabetes, Oh iya, obesitas untuk dan lain. kesehatan, ya. Terus kantong plastik itu juga akan dikenakan karena mengganggu lingkungan, nggak bisa terurai Betul, gitu sebenarnya. betul. Terus nih agar dasarnya jelas, ada hukumnya nggak Pak cukai ini? Secara undang-undang cukai diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 ya. Yang perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah itu undang-undang mengatur tentang cukai. Undang turunannya banyak ya, ada pimpinan PP, PMK dan Presiden. Nah sekarang terakhir kemarin cukai ditempelkan ke Undang-Undang Cipta Kerja untuk pengenaan kalau orang melanggar cukai itu, kalau dia kena aturan pidana di pasal 52, 54, 56, 58 itu bisa dia nggak dipidana kalau membayar denda tadi 3 kali nilai cukai yang dilarikan atau yang nggak dibayar. Itu kalau masih dalam tahap penelitian di bea cukai. Kalau udah masuk ke penyidikan di kejaksaan bisa juga namanya ultimum remedium tapi dendanya menjadi 4 kali gitu. Jadi sangat penting untuk pertama di perekonomian negara sendiri ya Pak. Ya emang cukai disampaikan tadi aturan pembatasan itu memang akhirnya dikenakan cukai memang ada dampak terhadap penerimaan negara tadi. Kenapa? Karena nanti penerimaan negara ini ada namanya istilahnya earmarking ya. Earmarking itu untuk cukai 3% dikembalikan ke pemerintah daerah untuk mengatasi dampak negatif dari barang-barang kena cukai tadi. Jadi 3% dari penerimaan negara itu. Untuk Pak Pupu nih kan masih terlihat muda ya. Mendengar minuman berpemanis mau dikenakan cukai, gimana tanggapannya? Kalau saya sepakat sih, karena kebetulan saya itu termasuk orang yang anti minuman yang seperti itu. Justru anti Iya, minuman. iya. Saya tidak merokok. Saya tidak minum minuman yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudi ini. Jadi saya sepakat. Ini bisa menjadi panutan ya Pak Pupu. Kita masih muda itu masih panjang hidupnya, jangan merokok, Ya, jangan betul. minum yang berlebih gulanya, manisnya. Itu untuk kesehatan Siap. juga. Tapi kan Pak anak zaman sekarang itu terutama Gen Z itu banyak sekali anak-anak pada minum kemasan saset gitu. Itu kan terutama sangat memberatkan mereka untuk Melepas. iya betul melepas kebiasaan minum kemasan saset. Menurut Pak Asri gimana Pak pendapatnya? Iya. Memang kalau sebelum jawab Mas Haslin ya, Ya. tadi kenapa cukai itu juga berpengaruh terhadap perekonomian, tadi kan, kemudian terhadap kesehatan, dampak sosial dan sebagainya. Karena hasil dari cukai ini nanti seperti tadi yang diaturkan Pak Yudi dikembalikan kepada pemerintah daerah. Contoh kita yang paling kelihatan di sini adalah cukai tembakau. Ya. Ini saya dapat pengembalian dari pemerintah pusat sampai 12 M, naik lagi 14 M. Tadi untuk menaikkan perekonomian misalnya untuk apa? Kami misalnya mengadakan kegiatan pembelajaran bagi pemuda-pemuda yang nanti bisa masuk ke angkatan kerja.
itu bisa dari cukai. Kemudian juga dari ini orang-orang yang bekerja pabrik itu kita juga latih karena suatu saat mereka kan akan resign. Jadi kita akan latih beralih profesi misalnya tata boga dan sebagainya. Iya. Kemudian untuk kesehatan karena tadi cukai tembakau ini apa namanya bisa dikata-katanya kan bisa mengganggu kesehatan. Iya, betul. Makanya bagian besar dari cukai kami ini untuk kegiatan ini menyehatkan masyarakat terkena dampak. Sekarang kita kan sudah tercover ini kesehatan seluruh masyarakat Batang. Oke. Artinya penduduk Batang yang tidak mampu untuk membayar BPJS kesehatan, tanda kutip tidak mampu ya. Artinya pekerja kan udah dibungut, PNS udah dibungut, Pak udah bungut. Yang kira-kira tidak mampu yang kita kasih. Walaupun belum maksimal kita dapatnya. Karena tahun kemarin kita 52 miliar. Dari cukai kita baru 14. Tapi itu sudah cukup membantu kesehatan saudara-saudara kita yang tidak mampu ataupun tidak mampu bayar BPJS maksudnya, bukan tidak mampu dalam kategori, karena ada juga yang mampu kadang tidak mampu bayar BPJS. Ini yang harusnya kita kasih pembelajaran. Dari hal itu orang yang sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit Jadi ringan. Dulu saya itu kan, kalau sekarang saya di komisi 1 ya, yang bermitra kerja dengan kalau saya dulu di komisi C yang kebetulan berurusan dengan pendapatan. Ketika pemerintah daerah itu dapat 14 miliar dari cukai, itu kita dapat segitu nggak ngongso kalau orang Batang. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ke teman-teman Jurnalaska. Buat yang belum merokok, jangan merokok. Buat yang udah merokok, pilihlah yang bercukai. Ini pesan langsung nih dari orang-orang hebat di sini. Terima kasih kepada Pak Asri, Pak Fuku, dan Pak Didi atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Sangat bermanfaat banget Iya, ini untuk tentu bagi bermanfaat kita yang sekali. masih SMA. Yang tadinya awam menjadi paham bagaimana Pasti dicukai gitu kan. dan rokok ilegal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman Jurnalaska. Jangan lupa subscribe dan saksikan terus sosial media Jurnalaska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemur rokok ilegal.